Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Ya, kali ini kita lagi suasana COVID. Sebelumnya saya mau ngucapin apa ya namanya, gue kayak Cina palsu. Kyonghi gitu lah pokoknya ya. Selamat Hari Raya Tahun Baru Cina, ya kan? Imlek pokoknya. Sebelumnya saya mau mengucapkan itu untuk bagi teman-teman yang merayakan. Nah sekarang karena masih suasana COVID, kita belum bisa nge-vlog ke tempat-tempat yang agak jauh. Karena teman-teman ketahui sendiri, saya lagi menanti seorang anak, istri saya hamil, jadi saya harus jaga-jaga banget. Dan di sini kita lagi di gudang kan aman banget ya situasinya ya. Jadi kalau lihat teman-teman di sini tuh sebenarnya yang ada yang jaga, cuman kita sekarang lagi kosongin vakum karena untuk kita mau ngevlog di sini. Nah hari ini kita nggak akan update ikan di sini karena update-nya masih bisa dibilang nggak gitu banyak ya sebenarnya. Ada satu ikan aja yang mengejutkan saya, perkembangan warnanya sangat luar biasa. Saya mau ganti dulu lampu tanningnya supaya teman-teman bisa lihat. Ntar ya, saya ganti dulu. Oke, sambil kita menunggu diganti. Nah, udah diganti akhirnya. Bukan yang ini ikannya, walaupun ini juga menunjukkan perkembangan yang sangat bagus. Kalau dilihat, ini yang dulunya gosong nih. Sekarang udah mulai nggak gosong, warnanya udah bener-bener mulai kontras ya. Merah, putih, bersih, kinclong, berseri. Ini berkat perawatan. Jadi kalau manusia tuh ngerawatnya ya facial, pakai skincare dan segala macam. Kalau ikan cukup diganti airnya aja. Jadi teman-teman nggak usah males-males ganti air ya. Bisa jadi kayak gini ikannya. Nah ikan ini adalah ikan yang tadinya putih banget. Saya nggak tahu sih ini ada footage atau enggak. Kayaknya nggak ada. Cuman saya akan coba-coba cari ya. Kayaknya di HP gue ada. Ikan ini waktu itu kalau nggak salah kita mulai tanning waktu kita sebelum pergi ke Pontianak. Nah, begitu ditinggal, warnanya itu udah memang langsung saya tahu ikan ini tuh sebelum saya tinggal saya udah tahu ini warnanya pasti bagus banget. Terus pas ditinggal dari Pontianak cuman 3 hari aja warnanya udah mulai mengasir tipis. Nah, sekarang warnanya udah jadi kayak gini nih teman-teman. Ini hanya waktu singkat doang nih. Nah, tuh. Jadi ini warna termasuk ikan yang sebenarnya keungu-unguan ya, tapi bingung juga nih antara metalik atau blue base, bingung saya. Coba teman-teman komen di bawah. Nah, warnanya langsung kayak begini. Ini di tanning kalau nggak salah sih nggak nyampe ya, kalau 3 bulan sih nggak nyampe, mungkin sebulan paling mentok sebulan. Jadi di sini perkembangannya lumayan bagus banget nih. Dan ini ikannya ini kan masih muda ya, jadi warnanya mungkin masih tebal begini. Nanti dia kalau agak tua akan lebih ngeblok gitu. Nah, kenapa teman-teman pasti wondering kan, kenapa dia berenangnya kayak agak nggak tenang sama agak cenderung kayak ke atas gitu ya. Jadi ini ceritanya di sini tuh kita pasangin arus yang memang gede sekali. Jadi ini adalah satu contoh ikan yang nggak suka arus. Jadi kalau misalnya arusnya kita matiin, biasanya berenangnya akan jadi lebih bagus. Karena dia sekarang nggak nyaman. Nah, kedua yang menarik perhatian saya, sebenarnya ikan ini tuh secara mental tuh kurang ya, belum begitu galak. Jadi dia galaknya cuman kalau lampu tanningnya dinyalain. Nah, saya bingung di sini ikan kalau di tanning pala bisa lebih galak dibanding waktu nyala lampu view. Jadi di tanning pala mereka lebih seneng. Nah gitu. Teman-teman pernah punya kejadian yang serupa atau enggak? Boleh komen di bawah lagi. Nah, tapi sebelum kita lanjut, saya mau ngomongin penting banget. Jadi ikan arwana itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman tanning, memang betul kita harus menunggu saat yang tepat untuk dia tanning supaya dia langsung cepat naik warnanya. Cuman ada beberapa ekspektasi, memang ada ikan yang memang berenangnya belum bagus, mentalnya belum stabil, asal makamnya dia lancar. Itu biasanya di tanning bisa ada yang kasus seperti ini, warnanya jadi naik banget gitu loh. Nah, jadi hari ini saya mau mengupdate
ikan ini sama ikan itu yang tadinya gosong jadi nggak gosong, teman-teman yang ngikutin pasti tahu lah perjalanan ikan ini. Kalau bisa nanti kita kasih flashbacknya juga, nggak apa-apa kalau ada. Nah, di sini kita mau ngomongin lagi. Coba saya nyari lampunya ya, sorry. Di sini belum udah otomatis sih, cuman saya masih belum tahu tombolnya yang mana. Jadi saya masih nyalain manual gitu. Nah, ini semuanya pakai lampu RDC ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak di tanning pun warnanya bisa naik sendiri. Nih, jadi ada satu ikan. Kalau teman-teman coba perhatikan apa yang salah sama ikan ini. Kalau di kamera nggak tahu kelihatan jelas atau nggak, kelihatan mungkin. Jadi ikan ini adalah ikan yang sisiknya saya cabut. Jadi ini cukup banyak ya teman-teman. Sekitar 20 sisik kemarin di operasi pertama. Jadi di bagian sini teman-teman lihat semuanya udah bolong. Di sampingnya juga lagi. Nah, kenapa sih Bang ikan ini tega nggak tega juga nyabutnya gitu loh. Jadi ikan ini itu mengalami namanya sisik kropos. Nah, ini salah satu ikan yang gimana ya? Waktu saya beli, saya nggak tahu sisiknya kropos. Dan memang ikan ini kalau secara video sih bagus sekali, cuman waktu nyampe di sini kondisinya agak mengenaskan. Jadi kayak sisinya keropos, mulutnya juga luka, badannya kurus, mentalnya juga nggak kayak sekarang. Sekarang mentalnya udah bagus banget. Jadi ikan ini akhirnya saya putuskan untuk pegang, untuk agak lama ngekip ikan ini supaya kita bisa lihat potensi akhir dari ikan ini tuh kayak apa. Nah, pertama kali yang kita bersihin kan adalah sisiknya. Nah, kedua tuh tadi mulutnya ini yang luka ini udah mulai saya kikis. Saya lagi nunggu numbuh. Dan anehnya ikan ini habis dioperasi itu mentalnya bener-bener nggak berkurang sama sekali. Nah, nanti operasi selanjutnya kita akan melakukan pencabutan cicik lagi. Ketika yang ini udah mulai numbuh, mungkin sekitar 1-2 bulan lagi. Nah, nanti kita akan lakukan operasi ketiga lagi untuk nyabut yang sisanya. Nah, kalau teman-teman lihat kan ini yang keropos-keroposnya. Nah, sebenarnya yang mau saya bahas di sini adalah kenapa sampai ikan arwana itu sisiknya bisa keropos. Kalau menurut pengalaman pribadi saya, biasanya ikan arwana yang sisiknya keropos gini, notabene karena air itu jarang diganti. Jadi kualitas airnya tuh kurang bagus, sehingga dia ya tiba-tiba keropos kayak gini. Nah, makanya teman-teman di rumah kalau ngeganti air itu berapa lama sekali? Kalau yang saya saranin minimal 1 minggu adalah 2 kali, atau seminggu sekali itu udah paling parah banget kalau misalnya teman-teman malas banget. Nah, di sini kenapa ini semua mental ikan bisa kayak gini main di kaca dan menyambut kita? Itu karena saya ganti airnya rajin banget, bisa sampai 1 hari saya ganti 1 kali gitu. Oke, sebenarnya nggak gitu banyak yang bisa dibahas dari ikan ini, dari kenapa sisiknya bisa keropos ya, cuman gara-gara kualitas air yang jelek. Sekarang pertanyaannya, apakah sisik keropos ini harus dicabut? Jadi sebenarnya teman-teman, sisik keropos itu kalau misalnya keroposnya nggak gitu banyak dan memang dia baru keropos gitu, kita jaga kualitas airnya, kita bagusin makannya ikan ini, terus kita rawat bener-bener, bisa ada sisik keropos yang balik sebenarnya. Jadi dia akan recover sendiri. Jadi nggak usah dicabut. Nah, cuman kalau misalnya keroposnya kalau udah kayak ikan begini, ini kan keroposnya jadi dari satu sisik gitu bisa kayak coak gitu loh, bener-bener coak. Nah, ini tuh tadinya saya pikir bisa balik sendiri, jadi saya nggak operasiin ikan ini. Tapi ternyata setelah saya tunggu sekitar 1 bulan, nggak ada perkembangan sama sekali. Jadi saya harus cabut sisik ikan ini gitu. Hari ini kita jalan-jalan, kita belajar tentang sisik keropos, sama kita sedikit mengupdate tentang ikan. Oke, karena kita udah ngomongin tentang sisik keropos, walaupun tidak banyak yang bisa dibahas, dan kita memang udah kasih tahu penyebabnya dan gimana cara menanggulanginya. Pasti teman-teman di rumah nanya dong, kayak, Bang Mike, sebenarnya berapa banyak sih sisik yang bisa dicabut dalam satu ikan? Nah, itu saya sebenarnya juga nggak tahu. Jadi, saya sih menurut insting aja, kalau bayangin teman-teman punya badan, dikulitin satu badan, terus kayak luka gitu. Kan teman-teman pasti kondisi fisiknya tuh lemah ya. Jadi kalau misalnya ini sih saya cabut 20 per badan, berarti sekitar 40 sisik per ekor ikan.
Tapi saya pernah lihat contoh yang lebih ekstrim. Waktu itu ada yang mencabut seluruh badan. Jadi kayak bener-bener satu badan dicabut semua. Nah itu selamat pada saat itu. Cuman saya nggak tahu apakah itu bener-bener tindakan yang direkomendasikan. Menurut saya sih saya nggak tega gitu. Jadi saya bagi itu sampai 3 kali operasi sewajarnya. Nah itu teman-teman sebenarnya bisa kira-kira sendiri sih. Jadi jarang banget ikan sisik kropos sampai satu badan kayak gini. Kalau teman-teman punya cuman kropos 3 atau 5 sisik ya langsung dicabut aja sekali jalan gitu. Kalau 10 sisik ya 5-5 ya masih oke menurut saya gitu. Jadi teman-teman lihat proporsi badannya. Dari seluruh badan itu anggap satu badan 100%. Nah berapa persen yang teman-teman sampai masih cabut gitu loh. Nah itu pertanyaan mengenai harus cabut berapa banyak. Nah sekarang teman-teman nanya lagi, loh kalau udah dicabut berapa lama emang bang tumbuhnya sisiknya? Nah pertumbuhan sisik ikan arawana itu beda-beda. Yang paling menonjol itu pasti dari segi ukuran. Semakin gede ikannya, semakin ukurannya semakin gede, akan lebih lama pertumbuhan sisiknya gitu. Tapi semakin kecil pertumbuhan sisiknya akan lebih cepat. Nah pengalaman saya sih pribadi kalau ikan yang medium-medium gitu biasanya bisa memakan waktu 2-3 bulan menurut saya sampai bener-bener jadi gitu loh. Nah kalau yang gede gini, karena saya udah lama banget nggak nyabut sisik, saya nggak tahu berapa lama, saya ngaku aja. Jadi yang ini pasti akan lebih dari 3 bulan karena ukurannya lebih besar. Dan nanti ya kita lihat aja dari video ini sebenarnya dia udah dicabut sekitar 1 mingguan. Jadi dari 1 mingguan ini nanti kita akan update karena ikannya nggak akan saya jual posisinya kayak begini. Kita akan pakai untuk belajar bersama-sama. Jadi kita langsung real case. Jadi bukan kayak katanya, tapi ini memang udah begitu. Nanti di operasi kedua saya akan mengupdate berapa banyak sisik yang saya cabut dan yang sebelumnya dicabut itu udah kayak apa tumbuhnya. Begitu ceritanya. Ya hari ini sih singkat banget. Terus saya ada sedikit eksperimen di sini. Kalau teman-teman saya tahu saya pernah tanning pakai lampu LED. Nah ini saya lakukan lagi. Sebenarnya ini adalah ikan dari teman saya. Cuman waktu itu saya minta beliin lampu tanning. Waktu itu dia beliinnya akhirnya LED. Jadi saya udah pakai ini aja. Jagoan saya dan kesukaan saya itu adalah pakai lampu aquazonic. Nah ini contoh ikan yang di tanning dengan lampu LED 1 hari ya. Masih kecil ikannya, galak juga. Sangat responsif. Warna pipi udah keluar, ring udah keluar, tapi ini warnanya kalau keluar dari LED tuh biasa cenderung awalnya tuh pucat dulu, nanti baru setelah berapa lama dia baru tebel banget gitu loh. Nah ini ada salah satu contoh lagi korban tanning LED sekarang yang udah saya ganti pakai aquazonic. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya kurang bisa ya pakai LED. Teman-teman yang bisa pakai LED boleh tulis di comment section dan share gimana caranya. Satu-satunya ikan yang saya berhasil pakai lampu LED cuman haro, kalau kalian ingat, harapan Arnold. Nah ini ikannya ikan metalik banget. Dan kalau saya bilang kalau ikan pakai LED itu cenderung ngeringnya tuh kayak apa ya? Malu-malu. Kayak iya tuh kayak ngering dulu dan metaliknya jadi bener-bener kacau. Nah ini kan udah makan sampai gendut banget, sampai ada punuk di kepalanya tapi tetap begini. Tuh. Jadi kayak di sini memang ikan galak banget. Dan usahain teman-teman mental ikan tuh kayak gini dulu sebelum teman-teman tanning. Nah kalau nggak bisa caranya, nanti teman-teman bisa nonton di video yang saya pernah buat tentang mental ikan arwana. Kalau misalnya masih kurang jelas atau ada yang kurang, nanti kita akan buat versi barunya, second partnya. Teman-teman bisa mulai komen di konten yang itu kayak apa sih yang belum jelas, apa sih yang bisa diimprove. Nanti kita buatin kontennya. Nah ini juga ada salah satu contoh ikan. Nah kalau ini nggak di tanning sama sekali teman-teman. Jadi galaknya udah kayak begitu. Ikan ini daunnya panjang sekali, kepalanya nyendok. Ikan ini sempat sisiknya copot sendiri karena bekas komteng. Nah ini waktu itu sih sekitar 2 bulanan lah, 2 bulanan. Nah ini kan di sini ikan memang warnanya naik sendiri ya. Teman-teman langsung bertanya-tanya dong, kok bisa sih ikan warnanya naik sendiri? Nggak di tanning kok? Ya bisa lah, soalnya kita pakai lampu RDC. Jadi di RDC itu teman-teman yang belum pernah dengar, di RDC itu ada namanya UVA dan UVB yang digunakan untuk
memang soft tanning ya. Jadi ini tanpa kita tanning dari depan dan dari atas. Jadi posisi lampunya dari sini ke sini. Itu udah bisa sambil men-tanning ikannya gitu. Nah, kalau teman-teman mau lebih bagus lagi, lampu di situ bisa dicelup, posisinya di tengah seperti ini. Jadi lebih terekspos ya ikannya terhadap lampu itu. Ya mungkin hari ini sekian dulu kontennya karena kita memang tadinya kesini memang mau ngecek ikan doang, tapi tiba-tiba muncul situasi-situasi yang menurut saya harus bagikan ke teman-teman supaya teman-teman kalau ngadepin kayak begini-begini tahu. Nah, terima kasih udah dukung terus MikeRed Collection, MikeRed.vlog. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Tapi jangan jumpa dulu di episode berikutnya. Instagram MikeRed itu sekarang berubah. Jadi karena ada musim band gitu, tadinya Instagram MikeRed itu MikeRed Collection, tapi sekarang namanya kita ganti jadi Mike Set 1990. Tapi itu adalah Instagram yang lama sebenarnya, kita cuma ganti nama doang. Oke. Nah, sekarang sampai jumpa di episode berikutnya.